Kita bawa angin hei, betul. Saya tadi malam jatuh dari tempat tidur ya. Tadi pagi lagi. Penasihat. Iya, untuk penasihat ya. Tolong itu plastik. Mea masih minta ya. Ini pacar FB Bapak. Salam. Pada hari ini, komunitas Bersatu Hati melakukan perjalanan yang kedua kalinya di GKS Wai Bangga, Kabupaten Sumba Barat. Adapun misi daripada komunitas Bersatu Hati melayani, yaitu jadikanlah hidup ini bermanfaat bagi sesama. Sedangkan misinya Bersatu Hati melayani. Baru yang di situ siapa? Tadi dia udah. Malam ini boleh. Jangan melawan dia kan. Jangan melawan. Yang saya buat itu orang Amerika saja. Kenapa? Dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati terkasih dalam Tuhan. Pentingnya persahabatan ini buat kita semua penting. Walaupun ada orang bilang begini, untuk apa berkawan dengan dia? Itu kalau untuk apa berkawan dengan dia, pasti kalau pertanyaan seperti itu muncul, pasti ada apa-apanya itu. Tetapi kalau tidak sebenarnya, kalau kita mau jujur, kita tidak bisa hidup sendiri. Coba kita lihat awal dari kejadian manusia. Ketika laki-laki diciptakan oleh Tuhan, sendiri dinilai memang oleh Tuhan tidak baik kalau disendiri. Tuhan ambil keputusan menjadikan seorang penolong. Penolong itu artinya perempuan. Penolong itu artinya diambil dari laki-laki. Penolong itu artinya disiapkan untuk menolong yang namanya laki-laki supaya menjadi baik. Supaya manusia tahu sebenarnya dia sudah diarahkan untuk bagaimana mengasihi Tuhan Allahnya, bagaimana ia mengasihi sesamanya, sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri. Coba bayangkan, ini sudah mulai dibicarakan memang, supaya kita tahu bahwa hidup ini bergantung kepada Tuhan, supaya kita tahu Tuhan itu memakai sesama kita dalam hidup ini untuk saling memperhatikan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya kasih dalam Tuhan, persahabatan itu indah dan kita tahu bahwa itu anugerah Tuhan. Tadi saya sudah katakan bahwa ketika Tuhan menciptakan rumah tangga dan keluarga, dan pada akhirnya kita dihubungkan dengan persoalan yang hakiki, bagaimana hubungan Kristus dengan jemaat. Artinya begini, kalau suami itu perilaku Yesus harus ada setia. Kalau suami itu tidak punya perilaku Yesus, itu ragu. Makanya kalau di Efesus pasal 5 ayat 22 dan seterusnya itu dia bilang begini pertamanya, hai istri, tunduklah kepada suamimu sama seperti kepada Tuhan.
karena dialah yang menyelamatkan ibu. Saya pernah juga sama istri saya. Ini gara-gara nonton TV. Ini ada dia. Saya mau ngomong sama kalian. Mau buka kartu sedikit. Begitu saya pulang pelayanan, dia lagi nonton film. Ini sudah jam berita. Saya suka sekali berita. Kalau film-film saya sudah nonton. Tapi kalau berita itu capek gimana pun harus. Begitu keluar pelayanan, masuk ke dalam rumah, ibu lagi nonton, dia duduk di tempat tidur karena memang TV taruh di kamar tidur. Begitu saya sampai sudah jam berita, saya rampas remote-nya, saya kasih pindah channel. Baik, itu buka itu tidak sama dengan muka nas pembimbing lagi tadi, gitu. Tidak bersinar, langsung berubah wajahnya. Saya sudah tahu bahwa dia marah. Dia langsung tidur. Dia naik tidur. Saya nonton sedikit, tapi hati ini sudah mulai berbicara lagi. Saya bilang kalau dia tidur dia tercekik. Firman bilang kalau saya tidak bijak sama dia, doanya tidak didengar. Bahaya besar saya ini. Sebaiknya saya kasih pindah kembali ke channel yang dia suka. Saya bilang, mama nonton. Dia langsung bangun. Tapi saya juga ada kecekik dari sini. Saya naik lagi. Karena istri saya, dia tidak mau saya tidur di bagian pinggir. Dia taruh saya di bagian tembok. Saya tidak tahu perhitungannya apa sampai sekarang. Tapi karena sudah kebiasaannya begitu, dia sudah terus. Mungkin dia tidak mau melanggar saya kalau dia turun ke dapur atau ke kamar mandi supaya saya jadi aman. Dia taruh sampai ke tempat yang paling aman. Saya masuk ke ranah yang paling aman ini, tetapi dengan tercekik. Saya menghadap tembok, belakang saya ke arah dia. Tapi dia sengaja maju-maju. Tapi saya semakin mepet dengan tembok. Karena tempat tidur itu luasnya untuk 2 orang. Jadi dia malas. Ini laki-laki model apa ini? Orang tahu untuk panas dan badan itu udah bau dalam tidur. Tapi dia juga duduk aman sudah dia. Walaupun belakang saya tidak kasih dari samping saya mepet ke tembok. Begitu selesai dia kasih mati lampu, kasih mati TV, dia tidur. Begitu dia tidur, tidak lama kemudian rupanya dia tahan kentut. Tiba-tiba keluar kentut. Tapi bertepatan dengan dia kentut, jatuhlah buah jambu ke atap seng kena air. Bunyi, jatuhannya bunyi. Dia bilang apa? Saya baru kentut saja, buah berguguran dari pohon. Apalagi kalau saya marah gitu. Saya dalam hati, aduh, perempuan ini kelewatan ya. Lalu yang saya tidak terima baik, dia bilang apa? Ini sudah kalau dari keluarga Kana dia bilang. Karena dia bapak adalah kapten Kana. Kalau kamu dengar kapten Kana itu di bapak. Saya dalam hati, kau sombong amat. Dia kasih nyala kembali lampu, dia langsung duduk. Bapak bangun sudah. Saya tahu bapak belum tidur dari tadi. Karena bapak belum berdoa, takut jangan sampai Tuhan tidak jawab. Ya mama, kita berdoa saja. Jadi cara-cara Tuhan itu untuk membuat kita menjadi tetap bersahabat itu tetap ada. Hanya kita yang tidak sanggup melihat hal-hal yang sebenarnya Tuhan buat. Kita tunggu nanti sampai babi berdarah-darah, dan di situ baru orang mulai merujuk kembali. Bapak Ibu sekalian, mari kita terus bangun ini persahabatan untuk komunitas bersatu hati melayani. Ini pun kalian bangun sudah terus, berjalan sudah terus. Memang ini bukan tanpa waktu yang dibuang, bukan tanpa anggaran yang dibuang, tetapi untuk jemaat saya di sini kemarin itu komunitas bersatu hati melayani ini dibentuk hanya sebuah keberanian mengambil keputusan tidak mau lagi bikin pesta makan-makanan.
kalau ulang tahun. Kalau saya ulang tahunnya tanggal 27 Juli, kakak saya tanggal 28 Juli. Pada sudah tadi. Pak Uri, kebenaran berbicara selagi masih ada kesempatan buat baik itu. Selagi masih ada kesempatan di mana sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun komunitas Bersatu Hati Melayani ini sudah buat jadwal 1 bulan 2 kali melayani keluar jemaat Singapura. Tapi ingat, kalau ada orang lain, kita harus tahu dimensi tadi itu. Kita ada dalam ruang yang sama, kita ciptakan keadaan yang menyukakan untuk kita bisa melakukan banyak hal, nama Tuhan dipermuliakan. Kita tahu bahwa kesempatan hidup adalah sementara Tuhan berikan, tidak terlalu lama. Karena itu selagi Tuhan masih memberi waktu kepada kita, kita buat sudah sebanyak-banyaknya perbuatan-perbuatan kita. Majelis pendeta, layanilah jemaat dengan baik. Majelis jemaat, uruslah jemaat dengan baik bersama pendeta. Seluruh warga jemaat, uruslah segala sesuatu yang kamu urus sebagai sebuah komunitas tubuh Kristus yang ada di Bairano ini. Kalian adalah anak-anak Tuhan yang tidak secara kebetulan ditempatkan oleh Tuhan di sini. Hati yang tetap ikhlas mempersembahkan sesuatu, dan hati yang tetap percaya bahwa Tuhan akan tetap memakai sebagai saluran berkat dalam hidup ini untuk aliran-aliran berkatnya dijalankan. Karena itulah alat-alat dalam tangan Tuhan. Kita semua adalah alat dalam tangan Tuhan, perpanjangan tangan kasih Tuhan untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita, memberitakan Tuhan Yesus ada dalam hidup ini. Dalam persekutuan dengan Tuhan tidak ada jeripaya yang sia-sia. Karena itu biarlah hidup ini menjadi hidup yang digiring untuk mempersembahkan yang terbaik. Karena saya ini saya harus sampaikan kepada kita semua. Kebenaran tadi sudah berbicara kepada kita. Biarlah kebenaran ini menjadi kekuatan satu-satunya bagi kita. Bahwa memang kita perlu Tuhan dalam hidup ini, perlu sesama dalam hidup ini sebagai alat dalam tangan Tuhan. Perlu kita punya diri menjadi tahu diri. Lakukanlah semuanya itu. Nama Tuhan dipermuliakan. Saya berhenti saya nanti kita ketemu lagi. Sebab saya bilang segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu ngomong, ada waktu berhenti ngomong. Sekarang saya berhenti ngomong, nanti berdoa lagi, ada waktu datang ngomong lagi, saya akan ngomong lagi. Tapi bila nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Kami sebagai jemaat Bairano untuk melakukan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang berikut, kami memohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila dalam pelayanan kami dari awal penyambutan sampai sebentar ketika berakhir atau mengakhiri kehadiran Bapak Ibu di tempat ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kami memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan yang berikut, kiranya apa yang menjadi proses pelayanan Bapak Ibu di tempat ini semakin terus berjaya, semakin terus diberkati oleh Tuhan. Suara-suara yang memberkati jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada, bahkan khotbah yang luar biasa dari Bapak Pendeta serta kita semua yang hadir di tempat ini. Saya lihat semua mata bersinar-sinar, semua mata bersinar-sinar. Terima kasih untuk itu. Demikian penyampaian ucapan selamat datang, terima kasih dan permohonan maaf saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat siang dan shalom.